Ya layaknya raja tapi selendangnya itu biru. Oh, warna selendang biru. Pakai mahkota juga. Pakai mahkota kayak gini. Tinggi besar gitu. Terus Mbaknya ini ngundang saya suruh mengecek perkututnya, katanya perkutut lurah itu bener apa tidak? gini loh Mas tadi ya. Tadi kan saya dapat gitu loh. Dapat dari sahabat katanya itu lurah, makanya saya ngundang sampean tadi Mas gitu loh. Saya ingin untuk memastikan kebenarannya, tolong sampean cek gitu loh Mas. Oh gitu. Iya. Perkututnya mana Pak? Itu. Oh yang itu. Sambil itu. Iya. Sambil dulu Mbak ya. Iya. Ya, nah itu. Oh ini. Ya. Anu enggak kiras kok. Ya, kalau lurah memang lebih tenang, sedikit lebih tenang dari yang lain. Iya. Selain lurah. Kalau dilihat dari ulesnya Mbak, ulesnya memang seperti lurah. Iya. Karena saya kan belum megang. Terus dari belakang mulai dari ini leher belakang ini berdirinya bulu itu memang seperti lurah, meskipun luriknya tidak terlalu seperti apa itu sisi ular. Itu memang gerak-geriknya lurah. Iya. Tapi saya akan cek dulu, saya pegang Mbak ya. Iya. Memahami Mbak ini ya. Iya. Tangkapan alam pasti. Tangkapan alam ini asli tangkapan alam. Kurang ke sini. Iya. Agak ke sini dikit. Ini. Dari pegangannya di tangan itu cukup lembut, memes istilah bahasa Jawanya. Iya. Memang lurah itu kalau dipegang begini Mbak. Itu ya ciri-cirinya ya. Dirasakan fisik badan perkutut tersebut itu memang tidak terlalu keras, tapi terasa berisi. Nah, kayak itu empuk gitu ya. empuk tapi terasa berisi dan mantep pegangannya. Iya. Terus di sini. Nah, ininya bagian sayap ini kan ada 3 Mbak. Bagian bulu kecil yang utama ini ada 3. Itu ciri-cirinya memang benar ini masuk lurah. Terus dari ulesnya juga masuk perkutut lurah. Nah ini ulesnya masuk perkutut lurah Mbak. Dan ini dari sini. Oh iya. Ulesnya murni putih Mbak, ulesnya. Iya. Ules putih ini murni lurah. Terus bagian ekornya tadi di tangkringan sempat gini-gini. Itu menunjukkan lurah dan sayapnya agak peplek ke bawah. Tapi itu tidak mesti loh Mbak. Kadang rapat ke atas, kadang ke bawah juga. Memang ciri khas lurah begitu. Terus bagian kepala ini ada luriknya. Lurik seperti sisi ular tapi samar. Meskipun samar itu tetap lurah, karena lurah itu ada yang bagian kepalanya cetok, ada yang samar. Beda dengan sengkang negoro Mbak. Kalau sengkang negoro lurihnya itu nyambung. Lebih kelihatan nyambung. Jelas gitu ya. Ya bukannya jelas, nyambung Mbak. Tidak seperti sisi. Tapi kalau ini seperti sisi. Kalau sengkang negoro nyambung gini. Itu perbedaannya. Berarti ini asli Mbak. Alhamdulillah kalau ini betul ya. Ya betul, ini murni lurah. Murni lurah ya. Dari rasa dipegangnya sudah terasa. Meskipun ini empuk dan lembut, tapi dirasa itu seperti mantep gitu pemegang. Terus dari postur tubuhnya itu proporsional. Gitu ya. Ya, dari ukuran tubuhnya proporsional.
Ini ekornya berapa mbak? Saya tahu, belum melihat saya. Kayaknya hilang satu itu. Hilang satu. Hilang satu ya. Oh 14. 14 ya. Ya, 14 itu juga bagus mbak. Masuknya lumrai. Iya, iya. Lumrai itu wajarnya perkutut, normalnya Normal. perkutut. Dalam bahasa Jawa lumrah, dalam bahasa Indonesia wajar. Wajar. Dan itu memang perkututnya begitu. Kalau lurah itu ya selama yang penting kita bisa memegang begini, itu tidak akan stres. Caranya begini mbak, cara memegang, dijapit dengan 2 jari begini. Dan ini nggak akan kelabakan, ini nggak akan stres. Soalnya yang namanya perkutut itu baik dari segi memandikan pun harus dipegang. Iya, iya, betul. Karena perkutut itu jika sering kita menyatu dengan kulit kita, otomatis perkutut itu tidak mudah stres juga, dan perkutut itu cepat akan menyelaraskan diri. Iya, adaptasi. Cepat berselaras. Semakin sering dipegang tidak masalah, entah itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali tidak masalah. Yang penting jangan setiap hari. Iya. Nah, gitu. Ini lurah mbak, positif. Ya, tapi kalau orang yang pemula mbak, kalau lihat sisiknya ini sepertinya meragukan. Gitu ya. Nah, ya. Sisiknya ini sepertinya meragukan untuk pemula. Karena sisiknya itu ada lurah yang sisiknya sangat cetok, seperti sisik ular cetok. Ada yang samar-samar, tapi itu semuanya tetap lurah. Yang namanya perkutut kan semuanya tidak sama. Iya, tidak sama. Nah, ini saya masukkan lagi mbak ya. Ditaruh di sini aja dulu mbak. Iya, langsung. Ya, bentar. Ini tenang. Bagus mbak perkututnya mbak. Alhamdulillah ya. Perkutut lurah itu memang itu mbak, sepertinya tidak memberikan efek, padahal efeknya cukup besar. Tapi karena auranya, getaran energinya itu cukup halus. Karena lurah itu jenis perkutut kasta tertinggi. Kasta tertinggi. Jadi kewibawaannya itu tinggi ya. Iya, kewibawaan tinggi. Terus dari kemarin membawa perkutut ini apa yang terjadi mbak? Gini ya. Ini kan kemarin ya. Semalam itu saya mimpi itu. Mimpi itu didatangi kayak seperti raja. Raja. Iya. Terus Seperti raja gitu loh. Jadi ya layaknya raja tapi selendangnya itu biru. Oh, warna selendang biru. Pakai mahkota juga. Pakai mahkota kayak gini. Tinggi besar gitu. Terus ini pakai ikat. Nah, ikat kayak kain yang lebih 2 gitu loh mas. Oh gitu, iya ya. Itu. Oh berarti itu menunjukkan gambarannya bahwa Iya. ini benar-benar seekor perkutut lurah. Mungkin gitu mungkin ya. Gambarannya begitu. Iya iya. Dan memang benar ini mbak, lurah ini mbak. Lihat di bagian apa? Ini loh, leher belakang. Iya, oh iya iya iya. Leher Itu. belakang. Itu kalau selain lurah Tidak bisa. tidak bisa mekar semua. Paling mekarnya cuma di tengah, seperti kidang kencono Iya, itu. iya. Kalau kidang kencono itu cuma mekar di bagian tengah sedikit. Tapi kalau ini mekar semua bulunya. Itu lurah. Itu pun jika kita mendekati, kalau kita tidak dekati tidak. Dan memang lurah itu cenderung lebih tenang daripada yang lain. Seperti burung yang tidak bertenaga. Iya. Karena apa? Memang lurah itu perkututnya suka tirakat, mbak. Makanya sedikit. Iya iya. Iya. Kayak yang itu yang katanya di lolo itu ya kalau makan ya. Kalau yang makannya dilolo itu memang ada mbak, itu di alam liar, tapi tidak selalu dilolo. Itu hanya saat-saat tertentu, pada saat kumpul dengan prajurit-prajuritnya atau pengawalnya itu dilolo. Tapi kalau sudah kita rawat, kita kita sendirikan diri, itu biasanya dia lambat laun akan mandiri makan sendiri. Makan sendiri. Karena di alam liar pun kalau dia perkutut lurah tersebut tidak ada yang melolo, atau mungkin pas pendampingnya tidak berada di sekitar situ, iya. dia juga makan sendiri. Oh gitu ya. Tapi kalau ada pendampingnya atau prajuritnya itu biasanya dilolo. Di lolo. Nah,
yang lainnya itu mengabdi. Nah gitu. Terus saya juga pernah lurah saya di rumah itu ternyata kodamnya juga sama seperti kodamnya Mbah ini. Hanya saja bedanya itu selendangnya warna putih. Kalau Mbahnya ini kan di biru ya. Itu lewat mimpi. Secara langsung pernah Mbak? Pernah. Waktu itu kan pas membawa ini itu langsung datang sekilas gitu ya? Sekilas datang gitu. Sama dengan yang dimimpi? Iya sama seperti sama. Berarti ya betul. Itu hanya mengisyaratkan kepada pemiliknya bahwa ini benar-benar lurah gitu. Jadi digambarkan seperti sosok raja yang sangat berkarisma gitu. Biasanya memang itu Mbak. Kadang burung ini baru kemarin loh dapatnya itu baru kemarin, tapi dia itu tenang gitu, pembawaannya tenang gitu. Oh berarti ya langsung bisa selaras. Langsung bisa selaras. Padahal dari alam itu kemarin. Ini positif ini Mbak, lurah ini Mbak. Iya, alhamdulillah syukur. Tapi kalau biasanya orang yang kadang pemula itu meragukan dari itu sisiknya. Sisiknya kan ada yang mirip pas seperti ular. Kadang yang sekilas seperti ular, sekilas tidak. Tapi ini meskipun tidak seperti ular 100%, itu tetap ciri-ciri lurahnya itu semua ada Mbak. Mulai dari sayap, pegangannya, ulesnya terutama, karakternya, dan juga sayapnya, pokoknya semuanya lurah. Jadi kalau ada yang ini bagian leher belakang ini pro ya mengembang semuanya. Nah, itu lurah Mbak. Nah, ini ulesnya putih, warnanya memang kelabu, dominan hitam dan putih, tapi bagian ulusnya itu seperti auranya putih gitu ya Mbak. Iya. Bukan warnanya tapi ulusnya. Nah itu bagian matanya juga dominan hitam. Meskipun bagian paruhnya hitam, tapi mempunyai ulus putih. Ya Mbak, ini positif lurah Mbak. Ini rezeki Mbak. Iya. Alhamdulillah.